Sebelum memulai saya harap Anda mau membantu subscribe channel Insomnia Channel, teman Anda waktu Anda susah tidur, terima kasih. Bab 7. Di jantung kuil batu yang terletak di lembah tak bernama, jauh dari cahaya dunia, Lan Yue digiring oleh 4 penjaga berjubah merah gelap. Kakinya terbelenggu oleh rantai spiritual yang menghisap energi naga dari dalam tubuhnya perlahan, membuatnya lemas, tapi sadar sepenuhnya. Langit di atas kuil berwarna merah darah, dan 3 matahari ilusi berputar berlawanan arah, tanda bahwa ritual warisan darah akan dimulai. Ritual ini tidak bisa ditolak, Zewu, bisik salah satu tetua klan Arka yang berjubah hitam emas. Kau bukan hanya pewaris naga, kau adalah tubuh wadah untuk naga tertua yang kami segel 12.000 tahun lalu. Meja batu dan luka tertutup. Lan Yue dibaringkan di atas meja batu yang dipenuhi simbol naga kuno, dengan darah naga yang telah membatu ribuan tahun menjadi tinta. Di sekelilingnya, nyala api hitam menari, bukan membakar tubuh, tapi membakar kenangan. Saat nyala api menyentuh kulitnya, Lan Yue mulai melihat kilasan. Sebuah kerajaan tak bernama yang mengorbankan seluruh rakyatnya demi membangkitkan naga pelindung. Seorang anak laki-laki, mirip dirinya, dilempar ke altar. Seekor naga putih bercahaya, mencium dahi bocah itu sebelum meledak menjadi cahaya. Lan Yue menggertakkan gigi. Itu, aku. Tetua tertua mengangguk. Bukan hanya kau. Kau adalah reinkarnasi terakhir dari tubuh naga pertama. Tanpa dirimu, segel naga tertua tak akan terbuka. Ritual, pemanggilan naga tanpa nama. Di tengah ruangan, sebuah segel batu bundar dipenuhi darah murni dari 7 keturunan naga. Mereka semua berdiri di sekeliling simbol spiral naga yang mengarah ke langit. Mantra kuno dibacakan. Darah leluhur, kembali ke jalur. Jiwa yang tercerai, kembali ke raga. Bangkitlah, bayangan pertama. Pemilik langit sebelum langit dilahirkan. Tiba-tiba, meja batu tempat Lan Yue terikat melayang. Tanda naga mulai muncul dari kulitnya, bergerak liar, hingga menutupi seluruh tubuh. Sisik abu-abu mulai tumbuh dari lengan hingga ke lehernya. Matanya bersinar, tapi bukan dengan cahaya kehidupan, melainkan dengan jiwa purba. Lan Yue melawan dari dalam. Namun, di dalam pikirannya, Lan Yue tidak tinggal diam. Ia berdiri di hadapan cahaya raksasa, jiwa naga pertama, yang kini ingin masuk ke dalam tubuhnya. Aku bukan wadah, teriak Lan Yue. Aku adalah manusia. Aku punya kehendak sendiri. Jiwa naga pertama mendesis. Suaranya seperti ribuan badai bersatu. Tanpa tubuhku, kau tak akan lahir. Aku adalah asalmu. Lan Yue mengepalkan tangan. Kau mungkin asal-usulku, tapi aku bukan kau. Aku Lan Yue. Aku juga Zewu. Dan aku tak akan jadi boneka sejarah. Pecahnya ritual. Di dunia nyata, cahaya ritual mulai goyah. Tanda naga di tubuh Lan Yue mulai berbalik arah. Bukannya menerima roh naga pertama, tubuhnya justru menolak, dan memantulkan kekuatan itu ke seluruh ruang ritual. Lantai pecah, tiang batu runtuh, para tetua klan Arka berteriak, sebagian terbakar oleh pancaran spiritual Lan Yue yang meledak. Sebuah raungan naga terdengar, bukan dari langit, tapi dari tubuh Lan Yue sendiri. Tapi bukan naga kuno, ini suara naga baru, ciptaan dari kehendak bebas. Lan Yue bangkit di tengah reruntuhan kuil, dengan tubuh bersinar keperakan. Di belakangnya, bayangan naga bercabang 2 terukir di langit malam. Kabut tebal menyelimuti pegunungan barat saat suara lonceng batu kuno berdentang dari kuil Arka. Dari balik reruntuhan ritual yang gagal, para tetua klan Arka masih bertahan, terbakar, terluka, namun belum menyerah. Salah satu dari mereka, Mo Zhen, berlutut di tengah segel ritual yang retak. Wajahnya berlumuran darah, tapi tatapannya tajam. Ritual gagal, tapi wadahnya belum sempurna. Jika kita menangkapnya kembali sebelum jiwa naga benar-benar stabil, kita masih bisa menyegel ulang dan melanjutkan pemanggilan. Gong perburuan naga dibunyikan. Dan malam itu, klan Arka mengeluarkan seluruh kekuatannya yang selama ini disembunyikan dari dunia, 28 pemburu jiwa, 7 ksatria bayangan, dan 1 pemuja kegelapan yang hanya dikenal sebagai Sun Wu. Peringatan dari langit, di lembah bawah gunung Lianghe, Lan Yue bersembunyi dalam gua kristal bersama seekor naga kecil, Yinling, naga penjaga jiwa yang lahir dari pecahan ritual. Yinling memperingatkannya, tubuhmu masih belum stabil. Jika mereka menangkapmu saat ini, kau bisa diubah sepenuhnya menjadi roh naga purba. Lan Yue mengangguk pelan.
Luka dari ritual masih menggores tubuh dan pikirannya. Tapi ia tahu, diam berarti dikendalikan kembali. Gerakan pertama, Ksatria Bayangan. Ksatria Bayangan klan Arka tidak datang dari depan. Mereka menyelimuti desa-desa, menghapus memori para penduduk, dan mengubah jejak spiritual Lan Yue menjadi jebakan jiwa. Banyak pelindung naga muda yang salah arah dan tertangkap. Salah satu korban adalah Sanru, murid muda dari Qian Ruo. Ia mencoba menunda waktu agar Lan Yue bisa kabur dan ditangkap hidup-hidup. Lan Yue, gumamnya dalam pengaruh sihir tidur. Lari, bukan untuk kabur, tapi untuk melawan di waktu yang tepat. Qian Ruo bergerak. Sementara itu, Qian Ruo telah kembali ke benteng langit ketiga, menyatukan sisa-sisa klan naga muda dan pemberontak spiritual. Ia mengumumkan secara terbuka, klan Arka telah muncul kembali. Dan mereka memburu satu-satunya harapan dunia ini. Jika kalian menyebut diri kalian penjaga langit, maka saatnya bangkit. Aliansi mulai terbentuk. Bahkan klan yang selama ini netral, seperti klan angin keempat dan penjaga sutra roh, mengirim utusan rahasia untuk bergabung. Pertarungan pertama, tebing jiwa retak. Lan Yue akhirnya tertangkap sinyal spiritual oleh Sun Wu, sang pemuja kegelapan. Dengan sihir hitam, ia membelokkan alam mimpi Lan Yue dan memaksanya masuk ke tebing jiwa retak, ruang antara nyata dan ilusi. Di sana, Lan Yue melihat dirinya berdiri di tengah medan perang, dikepung oleh bayangan prajurit naga. Ini bukan kenangan, bukan mimpi, ini adalah kemungkinan masa depan jika kau jatuh ke tangan kami, ujar Sun Wu dari balik kabut. Namun, Lan Yue merapatkan tangan, membentuk segel yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Cahaya perak keluar dari tubuhnya, dan Yinling muncul di sampingnya dalam wujud besar, melindunginya. Aku bukan alat masa lalu. Aku adalah jalan yang akan kubentuk sendiri. Ledakan cahaya spiritual melempar Sun Wu dari dimensi itu. Tebing jiwa retak runtuh, dan pencarian spiritual gagal, untuk saat ini. Penutup bab, Lan Yue, dengan kekuatan yang masih belum utuh, melarikan diri ke arah pegunungan Suandao, tempat legenda mengatakan roh naga pertama disimpan sebelum dunia ini tercipta. Sementara itu, Mo Zhen berkata dingin. Jika satu pemuja gagal, maka kita kirim seluruh pemburu jiwa. Dunia ini akan tahu bahwa naga mereka bukan lagi penyelamat, tapi buruan. Dan langit kembali retak, membuka jalur menuju perburuan besar. Langit timur berselimut merah pekat. Angin bertiup kencang membawa bisikan pertempuran yang tak terelakkan. Di kaki pegunungan Suandao, pasukan dari dua zaman kini berdiri saling berhadapan. Di satu sisi, aliansi Qian Ruo, gabungan klan naga muda dan pelindung langit. Di sisi lain, pasukan inti klan Arka, lengkap dengan pemburu jiwa dan ksatria bayangan. Bulan purnama menyorot di langit, bukan sebagai saksi damai, tapi sebagai pengingat bahwa waktu dunia tak bisa ditunda. Aliansi Qian Ruo siap bertarung. Qian Ruo, berdiri di atas naga angin miliknya, mengangkat pedang spiritual bintang timur. Di belakangnya, berdiri, klan sutra roh dengan perisai mantra. Klan api tiga jalur dengan busur jiwa membara. Para naga muda yang memilih bangkit demi Lan Yue. Hari ini, teriak Qian Ruo, suaranya menggema ke langit. Bukan hanya tentang menyelamatkan Lan Yue. Ini tentang menolak kegelapan yang ingin menulis ulang sejarah dengan darah. Sorak semangat menjawab. Bumi bergetar bukan karena takut, tapi karena tekad yang terkumpul. Klan Arka mengungkap senjata terlarang. Sementara itu, dari lembah hitam, Mo Zhen melangkah maju. Jubahnya kini diselimuti aura darah naga purba. Ia mengangkat tangannya dan dari tanah muncul lambang segel purba, pusaran gelap yang menyedot cahaya. Di sisinya berdiri Sun Wu, yang kini telah melepaskan penutup wajah. Wajahnya separuh manusia, separuh naga gelap, buah eksperimen mereka atas darah naga pertama. Kalian memilih kehendak bebas, ucap Sun Wu datar. Maka kami akan menunjukkan apa jadinya dunia tanpa kendali. Pertarungan dimulai. Benturan pertama terjadi ketika ksatria bayangan meluncur tanpa suara ke arah garis depan Qian Ruo. Namun, sebelum mereka mencapai barisan utama, tombak cahaya dari klan sutra roh menghujani dari atas, melumpuhkan 6 dari mereka. Dari sisi lain, pemburu jiwa menyerang menggunakan cermin kegelapan, mereka memantulkan ketakutan terdalam prajurit aliansi. Beberapa jatuh, tapi para naga muda, yang telah melihat dunia berubah, tidak goyah. Qian Ruo sendiri bertarung melawan Mo Zhen secara langsung. Pertarungan mereka bukan hanya pertarungan pedang,
tapi pertarungan prinsip, kehendak vs garis keturunan. Titik balik, mantra terlarang. Mo Zhen mengaktifkan mantra penyerapan jiwa, mencoba menghisap energi dari seluruh medan perang. Langit menghitam, angin berhenti, banyak prajurit tumbang seketika, kehilangan kendali atas elemen spiritualnya. Namun tepat saat semuanya nyaris lenyap, Lan Yue datang. Dengan tubuh bersinar perak dan naga Yinling menyatu dalam wujudnya, Lan Yue mendarat di tengah pertempuran, membelah langit dengan satu ayunan tangan. Aura naga miliknya menetralkan mantra penyerapan jiwa. Jiwa-jiwa yang hampir terhisap dikembalikan. Pertarungan ini bukan tentang kekuasaan atas naga, tapi tentang siapa yang layak menentukan masa depan dunia. Penutup bab, pertempuran berlanjut, tapi dengan hadirnya Lan Yue di pihak aliansi, api semangat berkobar kembali. Mo Zhen menatap Lan Yue, dan untuk pertama kalinya, terlihat takut. Di kejauhan, bayangan naga purba mulai menggeliat, karena dengan kekacauan ini, segel jiwa naga pertama mulai membelah dirinya sendiri. Dan dunia akan memilih, kehendak, atau kutukan. Bersambung ke bab 26. Lanjutan bisa meliputi, Lan Yue memimpin serangan langsung ke pusat klan Arka. Jiwa naga purba mulai menyusup ke tubuh para pemburu jiwa. Atau Qianruo mengalami keraguan besar setelah melihat sisi lain dari naga pertama. Zewu, naga putih penjaga timur, turun perlahan ke bumi. Di belakangnya, langit tak lagi terbelah, melainkan menyatu dalam warna keperakan yang hangat. Sosoknya besar, namun tak mengintimidasi. Di mata siapapun yang menatapnya, ada ketenangan abadi, seolah dunia pernah berada dalam damainya, dan kini mencoba mengingatnya kembali. Lan Yue, masih setengah sadar, mencoba bangkit dari tanah. Lukanya belum sembuh, namun begitu pandangannya bersentuhan dengan mata Zewu, tubuhnya dipenuhi kembali oleh energi suci kuno yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kau telah cukup menderita, Lan Yue. Suara Zewu terdengar, bukan lewat mulut, tapi langsung di dalam hati semua makhluk di medan perang. Tapi penderitaanmu bukan sia-sia, karena kau adalah yang terpilih. Asal-usul Lan Yue diungkap. Di hadapan semua pihak, baik musuh maupun sekutu, Zewu mengungkap rahasia besar. Lan Yue bukan sekadar penerus naga. Ia adalah titisan kehendak naga pertama yang telah dibersihkan dari dosa masa lalu. Dulu, sebelum naga pertama menjadi rakus dan merusak dunia, ia sempat membagi sepotong jiwanya, sebagian kecil yang masih murni, yang tidak tersentuh ambisi dan dendam. Jiwa itu, terlahir kembali sebagai Lan Yue. Klan Arka gemetar. Mo Zhen mundur beberapa langkah. Bahkan He Yanlong, yang tadinya jumawa, kini terlihat terguncang. Jika itu benar, geram He Yanlong, maka aku, yang memikul kutukannya, berhak menuntut balas. Lan Yue bangkit sebagai naga sejati. Dengan cahaya dari Zewu menyatu ke dalam tubuhnya, Lan Yue berubah. Tubuh manusianya mulai bersinar, lalu dari punggungnya muncul sayap naga perak. Matanya bersinar seperti 2 bulan kecil, dan rambutnya memanjang menjadi pusaran cahaya. Ia tak lagi setengah manusia, melainkan perwujudan naga dalam bentuk fana yang sempurna. Dengan suara yang dalam dan tenang, Lan Yue berkata, "Aku bukan naga yang memerintah. Aku adalah naga yang memilih jalan sendiri. Dan aku memilih, menghentikan kegelapan ini." Pertarungan dimulai kembali. He Yanlong, merasa terancam, meraung dan meluncur dengan kekuatan kegelapan penuh. Di belakangnya, cermin bayangan menyebar, mencoba menelan cahaya Zewu. Namun kali ini, Lan Yue tak melawan sendirian. Qianruo, dengan kekuatan penjaga jalur langit, membentuk formasi pelindung. Zewu melantunkan mantra suci yang menstabilkan langit dan bumi. Dan naga-naga muda, satu persatu, mengangkat kepala mereka dan menyatakan sumpah setia pada Lan Yue. Langit di atas pegunungan Suandao tak lagi membelah, tapi kini terbakar oleh 2 kekuatan yang saling menolak, satu dari cahaya perak Lan Yue, dan satu dari kegelapan abadi He Yanlong. Keduanya saling melesat, setiap benturan menciptakan riak energi yang meretakkan ruang. Tanah berguncang, sungai membelok arah, dan roh-roh alam bersembunyi dalam ketakutan. Namun berbeda dari sebelumnya, Lan Yue kini tidak hanya melawan dengan kekuatan naga. Ia bertarung dengan pemahaman. Pertarungan 2 kehendak. He Yanlong menyerang membabi buta. Sayap bayangannya melesat dalam bentuk ribuan panah gelap, menarget titik-titik vital Lan Yue. Namun Lan Yue menghindar, bukan dengan kekuatan,
tapi dengan irama, ia membaca alur jiwa He Yanlong, seperti membaca puisi patah dari masa lalu. Kau ingin dihormati bukan karena kekuatanmu, tapi karena kau ditolak dunia, bukan? Ucap Lan Yue dalam hati saat menangkis serangan demi serangan. He Yanlong menggeram marah, namun sorot matanya menunjukkan keraguan. Kenangan jiwa, kilas balik kegelapan. Saat Lan Yue menyentuh He Yanlong dengan teknik sentuhan jiwa murni, sebuah ingatan kuno terbuka. Seorang naga muda, dahulu bernama Long Tian, disisihkan karena tak cukup kuat. Ia mencoba menyatu dengan naga pertama, berharap menjadi berguna bagi klannya. Namun hasilnya, ia kehilangan wujud dan jiwanya, terkutuk menjadi bayangan tanpa nama. Aku tak ingin menghancurkan dunia. Gumam suara dalam kenangan itu. Aku hanya ingin dunia mengingat bahwa aku ada. Lan Yue membuka jalan. Kembali ke medan pertempuran, Lan Yue tidak membunuh. Ia justru membuka jiwanya, menyerap sebagian kegelapan itu, dan mengubahnya menjadi cahaya. Seketika, langit menyala terang, bukan karena mantra, tapi karena pengampunan. He Yanlong, kini setengah bayangan setengah cahaya, tersungkur. Ia tidak lenyap, tapi perlahan menyatu ke dalam segmen langit timur, menjadi bagian dari angin, hujan, dan embun. Aku, akhirnya, diingat. Bisiknya sebelum menghilang sepenuhnya. Kemenangan tanpa pembantaian. Pasukan klan Arka yang tersisa menyaksikan pemimpin bayangan mereka runtuh tanpa kematian. Beberapa menjatuhkan senjata, yang lain berlutut. Tak ada yang menyangka akhir dari pertarungan itu, bukan ledakan, bukan pembantaian, tapi penerimaan. Zewu mengangguk dari kejauhan. Qian Ruo menatap Lan Yue dengan mata basah, bukan karena kekalahan, tapi karena keyakinan baru bahwa masa depan telah tiba. Penutup bab. Lan Yue berdiri di tengah medan perang yang tenang. Angin berhembus lembut, membawa bisikan ribuan naga yang pernah hilang, kini kembali dalam damai. Langit telah memilih, bisik Zewu, tapi dunia masih harus diajarkan cara hidup baru. Lan Yue menunduk bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga dunia yang ia ciptakan dari sisa kehancuran. 3 hari telah berlalu sejak pertarungan besar di pegunungan Suandao berakhir. Langit yang dahulu kelabu kini cerah, dan burung-burung kembali bernyanyi di atas reruntuhan yang mulai ditumbuhi bunga liar. Klan Arka, yang dahulu menanam benih kehancuran lewat ambisi bayangan, telah bubar. Sebagian besar tetuanya mengasingkan diri, dan beberapa pemuda yang tersisa memilih tunduk pada hukum dunia baru yang sedang dibangun. Di pusat pertemuan aliansi, berdiri Lan Yue, bukan sebagai dewa, bukan sebagai naga, tapi sebagai penjaga. Sidang 7 klan, aliansi Qian Ruo, klan Long, klan Feiyan, dan 4 faksi besar lainnya berkumpul. Mereka ingin satu hal, kejelasan. Apakah Lan Yue akan menjadi kaisar naga? Ataukah ia akan naik ke langit dan meninggalkan dunia ini? Namun Lan Yue menatap mereka semua, lalu menjawab dengan suara tenang. Aku tak butuh tahta, karena dunia yang sehat tidak perlu penguasa. Hanya perlu penjaga agar tidak jatuh ke keserakahan yang sama. Suara itu menggetarkan semua yang hadir. Dalam satu kalimat, ia mengakhiri siklus ribuan tahun dominasi dan pengkhianatan antar klan. Perpisahan Zewu. Di tengah malam, Lan Yue berdiri di tebing langit timur. Di hadapannya, muncul kembali sosok Zewu, naga putih penuntun kehendak langit. Kau sudah memilih jalan yang bukan untuk keturunan naga biasa, ucap Zewu, dan karena itu, aku akan pergi. Lan Yue terdiam. Ia tahu, momen ini adalah momen pemisahan. Jangan tinggalkan aku begitu cepat, guru. Bisik Lan Yue. Tapi Zewu hanya tersenyum dan berkata, langit tidak meninggalkanmu, Lan Yue. Ia kini tinggal dalam dirimu. Dengan cahaya lembut, sosok Zewu melebur ke angkasa, menjadi bagian dari gugusan bintang yang kini bersinar lebih terang di timur. Warisan naga yang baru. Lan Yue kembali ke desa Qingyu, tempat pertama kali dia dilatih, dan tempat terakhir dia menjadi manusia biasa. Ia membangun rumah penjaga langit, sebuah tempat belajar terbuka bagi siapapun, manusia, klan, bahkan bekas Arka, untuk hidup berdampingan dalam kehendak dan pemahaman, bukan sihir dan darah. Qian Ruo tetap mendampingi, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai sahabat jiwa. Senja merambat perlahan di puncak Gunung Tianluan, tempat tertinggi di seluruh daratan timur. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga plum dan gema bisu dari dunia di bawah.
Lan Yue berdiri diam di ujung tebing batu putih. Pakaiannya sederhana, berwarna putih gading, ditiup angin seperti lembar-lembar doa. Matanya menatap ke langit timur, langit yang pernah gelap oleh perang dan pengkhianatan, kini bersih dan berkilau. Awan perlahan terbelah seperti kain tipis yang ditarik lembut oleh tangan tak kasat mata. Dari celah cahaya itu, muncul sosok-sosok samar, bayangan para leluhur naga, siluet Zewu, dan semburat sayap-sayap putih mengembang, melingkari langit seperti mahkota surgawi. Tubuh Lan Yue mulai menyala pelan, bukan karena sihir, tapi karena penerimaan. Uap emas muncul dari pori-porinya, berubah menjadi serpihan cahaya yang berterbangan ke angkasa. Qian Ruo, yang berdiri di kejauhan, hanya mampu menatap dengan mata berkaca, menggenggam liontin batu giok yang dulu diberikan Lan Yue. Dunia tak kehilanganmu, bisiknya, karena kau telah menjadi bagian dari setiap cahaya fajar. Naga terakhir menghilang. Seketika itu juga, bayangan seekor naga putih raksasa membentang di langit, mengikuti arah cahaya Lan Yue. Namun naga itu tak mengaum. Ia hanya berputar satu kali di langit timur, mengucapkan salam perpisahan pada dunia yang telah dijaganya. Kemudian, tiada lagi suara, tiada lagi cahaya. Yang tersisa hanyalah bintang paling terang di langit timur, yang tak pernah padam bahkan dalam badai. Ia tak mati, ia tak hilang, ia hanya pulang ke tempat di mana cahaya pertama berasal. Dan kini, ia tinggal di dalam hati setiap orang yang memilih damai daripada dendam.